حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan kajian tadabbur Al-Quran bersama saya Zilfaroni. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi pelajaran dan menjadi kajian yang bermanfaat, sehingga semakin hari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menguraikan surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini tergolong kepada surat Madaniyah yang jumlah ayatnya ada 176 ayat. Adapun nama-nama surat An-Nisa ini dinamakan dengan surat An-Nisa dan An-Nisa Al-Kubra. Begitu pula dinamakan surat At-Talaq dengan surat An-Nisa Al-Qusra. Nah, apa yang melatar belakangi dinamai surat An-Nisa ini? Surat An-Nisa oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu gambaran di mana An-Nisa artinya adalah wanita. Seakan-akan Allah menggambarkan salah satu dari jenis orang-orang yang mungkin saja orang berpikiran lemah, sebagai teguran agar seorang pemimpin dan seorang yang memikul tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dapat mendahulukan untuk merealisasikan keadilan, merealisasikan kasih sayang, terutama kepada keluarganya. Jika ia dapat melakukannya, maka ia akan dapat merealisasikannya kepada anggota dan masyarakat di tempat dia hidup. Disebut juga dengan An-Nisa Al-Kubra. Surat ini dinamakan dengan An-Nisa Al-Kubra karena dia membedakan dengan surat At-Talaq. Karena surat At-Talaq juga dikenal sebagai surat An-Nisa Al-Qusra. Kita akan coba memasuki apa saja keutamaan yang ada di dalam surat An-Nisa ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha sab'al awwal fahuwal khabr." Siapa yang mengambil surat 7, maka ia adalah orang-orang yang alim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari silsilah sahihah nomor 2305. Adapun surat 7 yang panjang maksudnya adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, dan surat At-Taubah. Kita coba melihat keselarasan tentang awal surat dan akhirnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, surat ini dimulai dengan kewajiban memberikan harta kepada pemiliknya, sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah, wa atul yatama amwalahum, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 2. Poin pertama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu ketika mereka sudah balik dan berakal, kata Allah Subhanahu wa taala, harta mereka. Selanjutnya dalam An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa saduqatuhinna nihlah, berikan mahar kepada wanita yang
kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Selanjutnya An-Nisa ayat 7 mengatakan lirijali nasibim mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak, ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabatnya. Lalu surat ini diakhiri dengan penjelasan pembagian harta warisan sebagaimana tertera di dalam firman Allah, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Semua ini menunjukkan keadilan Allah dan kasih sayang kepada seluruh manusia. Nah, dari gambaran di atas kita tarik pembahasan utama dari surat An-Nisa ini. Tema surat ini adalah perkara keadilan dan kasih sayang. Kalaulah kita runut dan kita rinci, tema pertama mengibaratkan gambaran umum bagaimana seseorang harus membangun keluarga dengan baik, karena dengan keluarga adalah inti dari suatu masyarakat. Semakin bagus keluarga dalam satu masyarakat, maka semakin bagus masyarakat itu. Karena di masyarakat kita membutuhkan norma, membutuhkan budaya, membutuhkan moral, membutuhkan etika. Allah ingatkan melalui surat An-Nisa untuk memperbaiki keluarga. Dari hal apa saja? Yang pertama, ingatlah sebuah keluarga mesti melakukan pemurnian dari hal-hal yang keji. Bisa dilihat pada ayat 15 dan 19 dalam surat An-Nisa. Dan kemudian menghapuskan seluruh macam bentuk kekejian dalam kehidupan sosial. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23 sampai 25. Selanjutnya memberikan hukuman berat kepada orang-orang yang berbuat kerusakan dan membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin meminta ampun kepada Allah. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 16 sampai 18. Poin pertama. Yang kedua, kedudukan wanita di dalam Islam sangatlah tinggi. Para wanita di dalam Islam memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan contohnya. Bahkan terkadang haknya lebih banyak dari laki-laki di dalam beberapa kondisi. Kita bisa lihat di dalam ayat 7, ayat 11, ayat 12. Dan begitu juga dengan kemuliaan wanita dan kasih sayangnya yang diberikan oleh Islam kepada mereka, sungguh derajat yang tinggi, yang agung. Bisa kita lihat pada ayat 19, 21, 34, 35, 128, 129. Yang ketiga, surat ini menggambarkan kepada kita perhatian yang besar kepada tali kekerabatan. Anak yatim, memberikan hak-hak anak yatim, dan bahkan diperingatkan dengan keras siapa saja yang meremehkan hak-hak mereka. Tentang yatim, pada ayat 1, ayat 6, ayat 7, ayat 10, ayat 33, Allah gambarkan di sana semua. Poin yang keempat adalah seluruh hukum dari syariat ini sejatinya adalah kasih sayang. Ini harus digarisbawahi. Seluruh hukum yang berada di dalam syariat Islam melalui surat An-Nisa ini digambarkan sejatinya adalah untuk kasih sayang. Di mana tujuannya adalah mengangkat kesusahan, mengangkat segala macam bentuk hal-hal yang membuat seluruh orang muslim susah. Diangkat seluruh kesusahan dari kaum muslimin, dan Allah menginginkan dan Allah ingin meringankan beban mereka. Bisa kita baca pada ayat 26 dan 28. Poin yang kelima, Allah perintahkan menegakkan keadilan antara sesama manusia. Bahkan khususnya kepada minoritas. Lebih khusus lagi kepada orang-orang yang lemah.
Pada ayat 29, 30, 36, 58, 127, 135 menggambarkan semua ini. Kehidupan harus ditata dengan baik agar timbul keadilan. 2 poin khusus di situ adalah minoritas dan orang-orang yang lemah. Pada poin ke-6 kita bisa lihat penjelasan sifat-sifat orang munafik yang menginginkan menghancurkan Islam, bahkan dihancurkan dari dalam. Bahkan kemudian penjelasan hukum-hukum ini berkaitan dengan mereka dan diberikan peringatan keras untuk menjauhi mereka. Ternyata kemunafikan adalah musuh dari nilai-nilai sosial. Musuh dari syiar Islam. Musuh dari hujjatul iman. Musuh dari keyakinan. Bahkan merusak tidak hanya dunia, tapi sekaligus merusak akidah. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 88, ayat 91, ayat 136, ayat 147. Sehingga pada poin ke-7 bisa kita ambil suatu penjelasan di dalam surat ini bahwasanya ketika Islam dihadapkan dengan apapun yang akan menghancurkan tatanan keadilan, tatanan keyakinan, tatanan beragama, Islam menganjurkan jihad di jalan Allah. Kenapa? Agar orang-orang lemah bisa dijaga dengan baik. Agar agama ini terjaga dengan baik. Menjaga risalah Islam, menyampaikan kepada anak cucu kita. Bahkan menyampaikan agama Islam kepada seluruh penduduk bumi. Pada ayat 71, 79, 50, bukan? 71, 79, 94, 95, 96 Allah gambarkan ini semua. Dan poin selanjutnya adalah memurnikan akidah, menjaganya dengan baik dari kesalahan-kesalahan, bahkan kepada hal yang bersifat penyimpangan. Kemudian menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membatilkan akidah-akidah yang menyimpang. Poin ini terdapat pada ayat 150, 159, 171 dan 172. Poin selanjutnya adalah poin ke-9, yaitu penetapan kenabian. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah cahaya. Beliau adalah bukti. Beliau adalah hujjah bagi Allah untuk seluruh manusia. Pada ayat 162, 170, 173, 175 Allah gambarkan tentang penetapan kenabian. Poin yang ke-10, tidak ada keselamatan di akhirat kelak meskipun bagaimanapun cara kita berdoa di dunia ini, melainkan hanya dengan 2 hal saja. Yang pertama, menjaga iman dengan baik dan benar. Yang kedua, menjaga amal soleh. Sungguh tidak ada manfaat yang dengan hanya menisbatkan diri kepada agama atau kepada pengikut seorang rasul, sebagaimana kita berandai-andai, tidak akan pernah bermanfaat kecuali kita jaga ini dengan baik, iman dan amal soleh. Pada ayat 123 Allah mengingatkan tentang iman dan amal soleh. Poin yang ke-11 adalah keimanan yang benar hanya akan memerintahkan pemiliknya untuk berhukum dengan hukum Allah, tunduk kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah. Sungguh berhukum dengan hukum Islam adalah gambaran dari keimanan yang sangat jelas. Pada ayat 64 dan 65 Allah terangkan. Kemudian kita coba melihat apa sih faedah yang nampak bagi kita dalam surat An-Nisa ini. Yang pertama, Allah menjelaskan sendiri dengan pembagian warisan. Ada hak orang yang ditinggalkan,
yang diambil atau dipindahkan atau dibagi secara hukum fikih waris bagi siapapun yang meninggal. Dan tidak ada celah di dalam hal ini bagi manusia. Walaupun orang tersebut merasa dirinya yang paling bijak, paling paham, paling berani, paling sayang kepada pemilik hak waris. Allah atur itu dengan jelas dan terang. Maka sebagai mukmin yang baik, tentang harta, khusus tentang warisan, jagalah ego, jagalah nafsu, tinggalkanlah bisikan setan, karena Allah sudah atur itu dengan angka-angka yang jelas. Para pendengar yang dirahmati Allah, faedah yang kedua dapat kita ambil adalah setiap orang yang merasa khawatir kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya jika dia meninggal, maka hendaklah dia meninggalkan ketakwaan kepada dirinya, meninggalkan ketakwaan kepada kader-kadernya. Khawatir akan dilanjutkan oleh generasi-generasi yang lemah. وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ketakwaan hanya akan tumbuh dengan subur dengan qaulan sadida, perkataan yang benar. Wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah. Perkataan mana yang paling baik kata Allah kecuali engkau mengajak orang kepada Allah. Maka masadirul kalamul hujjah, tempat kita bersandar untuk berbicara dan beralasan selama kita hidup di dunia ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak akan ada manfaat bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya kecuali hanya kebaikan, ketakwaan. Maka hendaklah tingkatkan ketakwaan selama umur masih di kandung badan, dengan harapan, usaha dan doa kelak penerus kita menjaga iman dan ketakwaan ini. Poin yang terakhir, sudah sepatutnya seorang muslim untuk tidak meremehkan kebaikan meskipun itu sangat kecil. Kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan di mana Allah gariskan itu adalah takdir kita. Kadang kita dihadapkan dengan orang kaya, dengan orang berpangkat, dengan orang miskin, dengan orang yang sedang membangun rumah ibadah, dengan orang yang mungkin saja secara umum orang katakan bodoh, gila, idiot. Tetapi setiap apa yang dirangsang oleh indera kita, seharusnya kita bisa merasakan apa tujuan Allah sehingga kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Kenapa? Karena bisa saja kebaikan tersebut menjadi kebaikan dan keselamatan. Atau mungkin sebaliknya, boleh jadi keburukan tersebut adalah sebuah kebinasaan. Maka kita timbang-timbang diri kita. Apakah kita terjebak pada kebaikan atau terjebak kepada keburukan? Rasulullah SAW bersabda, surga lebih dekat kepada seseorang daripada kalian, daripada kaki kalian dari tali sendalnya, dan neraka juga seperti itu, kata Rasulullah SAW. Ternyata konsep dasar hidup kita sangat mudah, dan yang mudah ini sayang tidak semua kita mampu melakukan. Kita kadang ke kantor, kita kadang ke kedai, kita kadang ngumpul, kadang di tempat kerja, ke pasar, dan segala macam. Ada 3 wasiat penting kaum muslimin dan pendengar yang dirahmati Allah. Wal asri, ingatlah masa, bukan masa yang kemarin, bukan waktu yang kemarin, bukan juga yang nanti atau yang akan datang. Ingatlah waktu yang sedang kita pakai, yang sedang kita pakai. Kita yang tahu kita di mana, sedang apa, dan ngapain, dan harus melakukan apa. Tetapi jika ingin kedekatan kita terikat permanen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh di dalam diri kita sebagai iman, dan memiliki kewajiban bahwasanya setiap kebaikan
harus dinyatakan. Dan setiap keburukan dan kezaliman harus dihentikan. Maka Allah inginkan kita illal ladzina amanu. Dimanapun kau berada, standarmu adalah kau sedang dalam keadaan beriman, sedang terhubung dengan Allah, terlepas dari godaan syaitan. Maka apapun yang dilihat, didengar, dirasakan dalam keadaan apapun, dimanapun tempatnya, wa amil salihah, beramal solehlah di sana. Bisa berdoa, bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat kalau memungkinkan, bisa bersedekah, bisa berpuasa. Bahkan ada dua hal sebagai manusia yang tidak terlepas dari komunikasi, berbicara dengan yang lain. Watawasau bil haq. Hendaklah setiap keadaan dan dengan siapapun dimanapun kita bertemu dengan orang lain, watawasau bil haq, berwasiatlah tentang kebenaran. Yang kedua, watawasau bis sabr, bersabarlah tentang kesabaran. Sabar bisa dilihat dari segi bahasa. As-sabru, as-subru, as-subru, as-sabru. Tahan diri kita dari nafsu dunia. Tahan diri kita dari fujur. Seindah apapun dunia yang kita lihat, sekuat apapun hajat yang kita inginkan, Allah telah bekali kita untuk mengetahui baik dan buruk. Dan Allah juga bekali kita untuk mempelajari halal dan haram. Berikan energi positif, sugesti yang positif, agar setiap karakter, khususnya pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, tempat kita beraktivitas dengan dua hal ini. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Selalu katakan yang benar dan berwasiat dengan kesabaran tentang apapun yang sedang terjadi. Semoga kajian singkat ini bermanfaat para pendengar yang dirahmati Allah, dan semoga kita tergolong orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu yang sedang ada pada diri kita, tempat yang sedang kita injakkan kaki kita di situ, mata yang sedang kita lihatkan mata kita ke situ, bahkan pikiran dan hati yang ada dalam tubuh kita. Selalulah untuk mengagumi, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak akan ada yang akan terjadi para pendengar kecuali dengan izin Allah. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.